Halo, selamat pagi buat teman-teman nih. Eh, Kami sedang mencoba ya membuat ya aplikasi billing ya, yang dipadukan dengan mikrotik dan yang sudah kan pernah ada tuh namanya kalau Anda dengar itu Micmon ya. Micmon itu menjadi salah satu pionir ya bisa dibilang gitu sebagai billing mikrotik ya yang ada di Indonesia. Nah, kami di sini mencoba ya membuat ulang ya, mengadopsi istilahnya ya, dari billing mikrotik gitu ya. Nah, kemudian saya buat ulang dengan aplikasi Golang ya. Aplikasi Golang dan saya padukan juga dengan Genie ACS ya. Jadi nanti di dalam satu aplikasi itu kita ada billing mikrotik plus server Genie ACS ya. Nah, Genie ACS itu fungsinya untuk menghubungkan ya, memonitoring langsung ya untuk onu-onu yang ada di pelanggan ya. Jadi kalau misalnya kita mau meremot ya onu yang ada di pelanggan, nah kita bisa langsung menggunakan aplikasi dari Genie ACS ya untuk merubah password, merubah SSID gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan Genie ACS dan Genie ACS ini saya install yang versi 1.2.6 ya kalau nggak salah ya, intinya sih yang terbaru lah ya yang ada di webnya Genie ACS gitu ya. Kemudian ini hasil codingan saya ya, codingan saya ya. Nah, nanti kita coba ya. Nah, saya buat ini fungsinya intinya sih untuk membantu ya. Nah, membantu dari pengusaha RT RW net gitu ya yang ketergantungan menyewa billing gitu ya. Nah, saya sarankan dengan adanya billing yang saya buat ini bisa digunakan dan untuk eh, mengelola billing itu sendiri gitu ya. Artinya mandiri, kita nggak ketergantungan kepada orang lain ya atau billing-billing yang kita sewa gitu kan. Intinya sih seperti itu ya. Baiklah, ini tampilannya ini seperti ini ya, sementara saya karena ini masih apa namanya tahap pengembangan ya ya sebenarnya udah jadi sih, bukan tahap pengembangan. Saya kasih nama admin OLT aja ya, ini sih hanya sekedar nama. Nah, nanti masuknya seperti ini tampilan loginnya ya. Nah, kita ketikkan admin, passwordnya, kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini tampil ya. Nah, nanti di sini juga saya ada nih Genie ACS nih ya. Nah, kebetulan Genie ACS-nya saya coba untuk eh, mengoneksikan ya, mengoneksikan dari mikrotik ke eh, Genie ACS ya. Nah, Anda juga untuk mikrotik itu sebaiknya pasang gitu ya paket yang TR069 ini ya. Nah, nanti kita masukkan IP-nya ya, IP yang ada di Genie ACS, dan kalau misalnya kita oke, nah nanti dia akan di server Genie ACS-nya juga, nah akan terdetek gitu kan. Nah, kalau kita klik dia bisa meremot gitu kan, berarti udah connect. Yang perlu diingat, ini saya membuatnya masih di lokal ya, belum ke VPS gitu kan ya. Nah, kemudian tampilan ya, kita kembali lagi ke tampilan billing yang saya buat seperti ini ya. Nanti di sini ada dashboard ya. Kebetulan nanti dashboardnya itu sebelum itu kita konekkan dulu ya. Di sini adanya nama router ya, karena saya udah dikonekin ke router mikrotik ya. Makanya nah udah tampil gitu kan.
Nah, kemudian seperti biasalah hampir mirip ya dengan Micmon, karena saya mengadopsi dari Micmon biar si user itu lebih friendly lah. Tidak apa ya istilahnya, tidak asing dengan tampilan-tampilan ini, maka eh, saya miripkan ya tampilannya seperti Micmon ya, walaupun memang template-nya beda ya. Nah, ini template-nya saya buat ya, beda dengan Micmon, cuma tampilan aja, dimana nanti kita harus mengisi session ya, kemudian IP mikrotik berapa, port IP berapa, username dan password gitu ya. Nah, nanti harus ngisi yang namanya hotspot, DNS gitu ya. Nah, ini auto reloadnya gitu kan. Nah, setelah kita isi, kita cek ini, update dulu ya, kemudian nah, kalau kayak gini ini statusnya connecting ya. Nah, kebetulan saya menggunakan di sini yang namanya kalau kita lihat di dashboardnya, yaitu RB5009 ya, Yugi ya. Nah, ini sistemnya dari mikrotik kita tampilkan ya, dimana nanti CPU loadnya juga ada ya. Nah, ini untuk interface kita bisa pilih nih interface mana ya. Kemudian interface ini saya kasih arahnya itu ke ini, ke apa namanya, internet ya, ke modem. Nah, ini pergerakannya ya, ada grafiknya. Nah, kemudian nanti di sini kalau misalnya kita pilih dua, kita load gitu kan. Nah, kalau dua, nah ini dari mikrotik mengarah ke laptop saya gitu kan ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau melihat monitoring traffic seperti itu ya, kita bisa pilih interface mana yang kita pilih gitu ya. Nah, nanti kemudian di sini juga ada tampilan yang namanya PPOE dan hotspot. Dimana kalau misalnya kita PPOE, nanti ini ada PPOE yang aktif berapa gitu kan, dan tambah berapa, dan ada tagihan juga. Nah, kemudian di sini ada hotspot. Ini hotspot tampilan seperti ini ya. Ada berapa hotspot ya, ada berapa profile gitu kan. Nah, nanti setelah itu kita menu di sini ada yang namanya router ya. Nah, setelah kita tambahkan router, nanti di sini ada tampilan yang namanya secret ya. Secret itu dari jenis-jenis maaf ya, dari kumpulan beberapa user PPOE yang tampil gitu. Sama seperti konsepnya untuk menampilkan PPE secret yang ada di mikrotik ya. Nah, ini juga ada profil ya, kalau misalnya Anda mau buat profil, profilnya berapa, kemudian nah ini bisa diedit nih profilnya gitu kan. Nah, untuk update seperti ini ya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada PPE aktif ya, kemudian ada paket internet ya. Nah, paket internet, kemudian di sini ada pelanggan PPOE ya. Nah, kalau pelanggan PPOE itu saya simpannya itu di ini ya, di server billing kita ya, kemudian di synchronize dengan mikrotik gitu kan. Nah, di sini kan baru ada satu ya, karena kalau di mikrotiknya juga kita lihat di sini ada satu nih. Kita lihat PP. Nah, di sini baru ada user secretnya satu ya, sama gitu kan. Nah, kemudian nanti di sini ada yang namanya import pelanggan. Import pelanggan itu artinya gini, kalau misalnya Anda sudah mempunyai PPOE yang ada di mikrotik dan kemudian Anda baru menggunakan aplikasi billing, nah itu kita bisa import nih. Import ya, artinya mengambil dari yang ada di mikrotik ke database kita gitu ya. Nah, nanti seperti di cloning gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengimport ulang atau menginput ulang gitu ya. Nah, kerjanya seperti itu ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya pelanggan ya, kemudian ada pengaturan PPOE ya. Pengaturan PPOE itu auto suspend ya. Jadi kita setting nih suspendnya itu dari tanggal berapa gitu. Misalnya jatuh tempo tanggal 10. Nah, kita auto suspendnya 2 hari. Berarti nanti ada sekitaran 2 hari ya, baru kena suspend. Jadi tidak misalnya dia jatuh tempo tanggal 10, nah itu nanti kena suspendnya tanggal 12 gitu ya, dan itu auto suspend ya. Nah, nanti di sini juga ada yang namanya tagihan ya, tagihan nih. Nah, tagihan itu pada saat pembuatan pelanggan PPOE ya, kalau kita misalnya kita tambah ya, misalnya di sini kan ada namanya misalnya DST ya, DST. Nah,
08123456788 ya. Nah, nanti di sini kita pilih profilnya apa? Profilnya itu 5 mega ya. Nah, nanti 5 mega ini, nah nanti di sini ini kan harganya belum ada ya, sorry ya. Harganya itu misalnya kita kasih 5 mega itu 150.000, kita ketik 150.000 ya. Nah, nanti di sini tanggal itu terbentuk ya otomatis. Jadi pada saat kita buat tanggal 9, dan nanti dia jatuh temponya tanggal 9. Tetapi kalau misalnya Anda ini kan case-nya apabila ada beberapa eh, ISP RT RW net gitu, dia memberlakukannya itu ke pelanggannya jatuh tempo pembayaran itu sesuai dengan pada saat dia daftar gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pokoknya setiap jatuh tempo itu di set di tanggal misalnya 21 atau 20 lah seperti Speedy, nah itu tinggal diisikan aja di sini 20 bukan 9 gitu ya. Nah, karena ini konsepnya, jadi pada saat dia daftar dia itu nanti pembayaran berikutnya akan jatuh tempo pada saat dia daftar. Nah, nanti di sini isi alamat misalnya Cirebon ya, kemudian catatan bisa diisi bisa enggak. Nah, nanti di sini user PPO itu dia akan nge-generate otomatis ya, namanya Desti, passwordnya 73944 ya. Nah, untuk password kita bisa isi 1234 ya. Kemudian kalau mau ditampilkan tampilkan. Nah, setelah itu baru kita simpan ya, simpan dan sinkron. Nah, otomatis ya Desti ini ya sudah tampil nih ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di secretnya juga akan tampil. Nah, ya sama di mikrotiknya juga akan tampil ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk penagihan gimana? Penagihan itu berarti adanya di sini. Ntar GGC link juga sebelum ini ya, saya edit dulu GGC linknya pelanggan PPOE. Untuk GGC link itu dia jatuh di tanggal berapa? Oh, ini tanggal 9 juga ya. 9. Nah, ini 5 MB. Ini kenapa nggak tampil ya? Nah, nanti kita bisa di sini di paket internet nih harus ya kita sinkronkan aja dengan mikrotiknya. Tuh ya. Nah, ini harganya kan kosong nih. Kita edit nih harganya. Misalnya 150.000 ya. Nah, kita update. Nah, nanti pada saat kita ngedit yang namanya GGC link gitu kan. Nah, itu harganya akan muncul ya. Nah, kita update sinkronkan. Tuh ya. Nah, ini juga kita update sinkronkan. Nah, muncul ya. Nah, misalnya Anda ada paket lagi gitu ya, paket yang ada di profil gitu tinggal tambahkan saja. Misalnya di sini paket namanya PP paket ya. Di sini apa ya? Bentar, saya samakan aja biar PPOE ya. Nah, di sini tambahkan di sini PPOE misalnya jadi 10 MB ya. Nah, misalnya ini berapa? 10 mega per 10 mega 10 mega ya. Nah, kemudian ini bisa dikosongkan. Nah, ini iPopol juga bisa dikosongkan, ada paulnya, kita pilih yes ya. Nah, kita simpan ya. Nah, itu kan. Nah, kalau misalnya kita mau samakan defaultnya ya kita edit aja nih yang 10 mega ini ya. Kita samakan defaultnya. Nah, ini IP poolnya juga kita samakan, misalnya IP poolnya di sini pakai IP pool PPOE. Nah, nanti kita tambahkan aja di sini untuk profilnya. Update ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti pada saat pilih pelanggan juga nanti akan tampil nih pilihan profilnya tuh. Ya, nah kebetulan ini kan di internetnya kita belum dimasukkan ya harganya ya. Nah, kita sinkronkan dulu.
paket internet. Nah, sinkronkan. Nah, sinkron ini fungsinya menyinkron antara di Mikrotik dengan di database kita gitu ya. Nah, ini kan isinya belum ada nih. Misalnya 200 ya, kemudian update. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti fasilitas yang lainnya juga ada nih di sini yang namanya kita ODP gitu, ONU ya, nanti kita isi ONU berapa ya. Kemudian ODP-nya di mana ya, kita nanti buatkan ODP-nya di mana, nanti ada gambarnya daerah mana gitu ya untuk alamat. Kemudian nanti di sini ONU akan tampil gitu kalau udah terkoneksi ke Genie ACS, dan kita bisa mengedit ya, ONU ya atau modem pelanggan itu dari sini gitu ya. Atau nanti saya buatkan juga untuk aplikasi by handphonenya gitu. Jadi teknisi atau misalnya si pelanggan itu dia bisa merubah password dan itu ya, SSD ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk pembayaran ya, pembayaran itu ada di sini yang namanya pembayaran ya. Nah, di sini nih pembayaran namanya generate tagihan. Nah, ini kan kita ada dua nih ya. Ada dua pelanggan. Nah, kalau untuk nah ini periodenya ini kan bulan Agustus ya. Sebenarnya ini kan Agustus sih, bulan Agustus. Nah, kalau misalnya generate tagihan itu kan otomatis untuk bulan berikutnya ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita tinggal pilih generate aja. Nah, generate tuh kan dia otomatis generate gitu kan tagihannya. Nah, kalau misalnya ada pembayaran sorry ya, kita tinggal pilih tuh bayar gitu kan. Nah, bayarnya nominalnya 1,5. Nah, bayarnya dari mana? Misalnya dari cash. Nah, kemudian kita simpan pembayaran. Nah, itu bisa dicetak hasilnya tuh seperti ini ya. Nah, ya sekian dulu ya untuk implementasi. Apabila Anda tertarik ya dengan aplikasi yang saya buat gitu kan ya. Nah, itu bisa komen-komen lah atau WA gitu ya. Gimana gitu kan. Karena harapan saya setiap pengusaha RT RW net kelolalah billingnya itu sendiri saja. Ya, nggak perlu sewa gitu kan ya. Bikin billing kan gampang gitu kan, apalagi sekarang kan ada yang namanya AI gitu kan untuk membantu billing gitu kan. Jadi dengan adanya billing yang saya buat itu, teman-teman itu bisa mengelola billing secara mandiri gitu yang saya harapkan, tanpa tergantung dalam penyewaan ya. Jadi bisa dikelola sendiri gitu. Kalau perlu diinstal lokal saja. Jadi biar kalau misalnya server putus itu tetap pekerjaan kita tetap berjalan ya. Nah, di sini juga ada monitoring nih. Kita pilih router ya. Nah, nanti monitoring ini dia akan merefresh ya kalau misalnya kita klik tuh. Coba sorry, ini IP berapa 2 tuh kan ada ya. Nah, nanti di sini kalau IP 1 nah juga ada, setelah 3 detik dia akan tampil seperti itu ya. Sekian dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.